Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saudara. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah desa Biawak ya teman-teman. Yuk ikutin kisah singkat. Sejarah desa Biawak. Desa Biawak adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Desa Biawak berbatasan dengan Desa Bantarjati, tempat kelahiran Pangeran Bagus Rangi, seorang pahlawan nasional yang dikenal sangat gigih berani melawan kesewenang-wenangan penjajah Belanda. Biawak sebagai sebuah nama diperkirakan baru muncul pada tahun 1805 Masehi. Dinamakan biawak bukan karena di desa tersebut dahulunya banyak hewan biawak. Nama biawak muncul berhubungan dengan peristiwa pemberontakan Bagus Rangi. Bahkan di tempat yang kini dinamai Biawak, itulah awal mula munculnya pemberontakan Bagus Rangi. Biawak dahulunya lahan yang dihuni beberapa orang. Wilayahnya masuk pada wilayah Bantarjati, dan kata Biawak merupakan kependekan dari kata bahasa Cirebon yang artinya biaya awak, yang bermakna biaya badan, atau juga bermakna pacak berkepala. Pada tahun 1602 sampai 799 tanah Partikelir dimunculkan di wilayah Keresidenan Cirebon. Hal tersebut berlanjut hingga masa Dendels, Raffles, John Vendel sampai pada masa Van der Capellen tahun 1820. Pemilik tanah Partikelir berhak memperlakukan berbagai macam pajak, termasuk bagi petani-petani yang mengelola tanah. Tanah Partikelir adalah tanah milik pemerintah yang dikontrak oleh pengusaha dengan kendali penuh. Pengelolaan di tangan pemilik atau pengusaha pada tahun 1602 sampai dengan 1799. Tanah-tanah Partikelir sudah digarap secara mandiri oleh petani-petani pribumi. Namun karena pemerintah Belanda mengklaim bahwa tanah tersebut milik negara, maka kegiatan pertanian yang dilakukan oleh penduduk menjadi ilegal jika pelaksanaannya tanpa seizin pemegang sawah dan pemerintah penjajah. Pada waktu itu, tanah Partikelir disewakan penjajah Belanda pada pengusaha Cina. Dalam kebijakan pengelolaannya, para pengusaha Cina memperlakukan sewa bagi siapa saja petani yang menggarap tanah Partikelir. Selain itu, menggarap tanah Partikelir juga dikenakan pajak berkepala. Pajak berkepala inilah yang disebut orang Bantarjati sebagai biaya awak atau jadinya desa Biawak ya teman-teman. Daerah sibuk dikenalnya. Penderitaan kaum tani di wilayah Bantarjati akibat diperlakukan berbagai macam pajak membuat kehidupan mereka tambah miskin. Kemiskinan yang merajalela serta kesombongan para pengusaha Cina kemudian mematik pemberontakan. Pemberontakan itu mula-mula diwujudkan dalam bentuk mogok bayar pajak kepada pengusaha Cina. Kemudian peristiwa mogok pajak ini pada nantinya dilaporkan oleh pemilik tanah Partikelir ke pemerintah penjajah Belanda. Hingga akhirnya pemerintah penjajah turun tangan dan mengusir para petani ini dari wilayah tanah Partikelir. Pengusiran dan kesewenang-wenangan pemerintah penjajah Belanda yang dilakukan terhadap para petani kemudian dibalas dengan perlawanan. Ribuan rakyat, terutamanya kaum tani, memberontak kepada mereka membunuhi para pengusaha Cina
pejabat pribumi, anak pengusaha, dan juga membunuh para tentara Belanda. Pemberontakan kemudian direspon oleh pemerintah penjajah Belanda dengan senjata hingga terjadilah peperangan besar. Peperangan semakin besar dan meluas karena perlawanan kaum tani didukung oleh rakyat pribumi yang terdampak pada pajak per kepala. Pemberontakan yang semula terjadi di wilayah Banjarjati kemudian meluas ke Indramayu dan Cirebon. Lebih-lebih sebelum itu, yaitu pada tahun 1802, Raja Kesultanan Kanoman diasingkan ke Ambon oleh Belanda karena membela rakyat dan kaum tani. Sehingga kebencian rakyat pada Belanda semakin menjadi-jadi. Pemberontakan rakyat di wilayah Keresidenan Cirebon yang mencakup wilayah Majalengka, Indramayu, dan Cirebon berlangsung lama, lebih dari 15 tahun. Wilayah atau tempat yang menjadi awal mula meletusnya pemberontakan yang dipimpin Bagus Rangin itu kemudian dinamai Biawak sebagai pengingat peristiwa pilu penderitaan rakyat akibat pajak per kepala yang diterapkan penjajah Belanda melalui tuan tanah pemilik tanah partikulir. Meskipun nama Biawak muncul bersamaan dengan peristiwa pemberontakan Bagus Rangin di tahun 1805 dan sampai dengan 1818, akan tetapi Biawak sebagai sebuah pemerintahan desa dan mempunyai kepala pemerintahan atau yang dinamakan Kuwuh diperkirakan baru terjadi pada tahun 1840-an. Adapun Kuwuh pertama yang menjabat adalah Kuwuh Margahayu. Sekian cerita saya tentang sejarah Desa Biawak di Kecamatan Jati 7 ya teman-teman. Semoga ceritanya bermanfaat dan menambah wawasan sedulur semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.